proposal. Oke, siap, Bro. Izin share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang kami hormati Prof. Mahfur selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita semuanya melanjutkan perkuliahan metode penelitian. Izinkan saya menyampaikan rencana yaitu yang bertransformasi teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Arab yang terfokus pada analisis kompetensi pedagogi guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Sekarang Pekalongan. Judul tersebut dilatar belakangi dengan kondisi saat ini yang mana pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah memang sudah terlaksana. Artinya guru-guru yang ada di madrasah, tidak terkecuali adalah guru madrasah aliyah negeri, itu tidak sedikit yang menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajarannya. Akan tetapi menurut hasil riset-riset yang sudah dilakukan oleh kolega-kolega, yaitu peneliti bahasa Arab, yang mana pemanfaatan teknologi digital di sini lebih banyak menggunakan platform-platform yang sudah ada. Dan kemudian permasalahannya itu adalah kondisi guru yang mana kompetensi pedagogi guru yang mengarah pada kemampuan dalam menggunakan teknologi yang ada. Kemudian kompetensi guru yaitu dalam mengintegrasikan teknologi ini juga masih variatif, artinya tidak semua guru itu menggunakan teknologi yang ada. Bahkan kalau kita melihat guru-guru yang notabene adalah guru-guru bahasa Arab yang senior, ya, ini penggunaan teknologinya ini sangat rendah sekali. Tetapi yang menjadi tantangan adalah memang guru saat ini dituntut untuk bisa mengimplementasikan teknologi itu dalam proses pembelajaran. Ini merupakan sebuah kebutuhan yang ditunjukkan pada proses peningkatan kapasitas guru, yang mana di situ adalah pendidikan guru profesional atau PPG. Di situ juga ada indikator khusus yang mana guru tersebut harus mumpuni di bidang TIK, yaitu bisa mengimplementasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi judul tersebut itu adalah perkembangan teknologi yang saat ini yang tidak bisa kita elakkan. Mau tidak mau seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu perkembangan teknologi digital, yang mana pengembangannya itu melalui e-learning, aplikasi digital yang sangat banyak sekali, apalagi sekarang sudah berkembang yaitu AI, artificial intelligence, yang di situ merupakan proses yang harus diikuti oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Dan itu mau tidak mau juga harus
menggunakan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian perkembangan teknologi itu juga merupakan tuntutan kompetensi guru pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, kemudian ini juga merupakan pergeseran paradigma menuju pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kalau pembelajaran yang tradisional itu terpusat pada guru, yang lebih aktif adalah gurunya. Kemudian peserta didik itu lebih banyak menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga yang melatar belakangi judul transformasi teknologi digital dalam proses pembelajaran ini melihat kompetensi pedagogi guru, yang mana guru perlu menguasai desain pembelajaran digital yang notabene adalah merupakan tugas pokok guru bahasa Arab dalam mengimplementasikan pembelajarannya, yaitu mulai dari merancang pembelajarannya, menerapkan atau melaksanakan pembelajarannya sampai pada mengevaluasi yang di situ yang seharusnya itu sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Kemudian yang menjadi gap riset yang saya temukan dari hasil-hasil riset sebelumnya itu kurangnya kajian lokal terkait transformasi digital pembelajaran bahasa Arab. Kemudian di sini mayoritas penelitian-penelitian yang terdahulu itu lebih banyak pada bagaimana mengimplementasikan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian sangat minim sekali penelitian pada konteks madrasah aliyah negeri yang notabene adalah yang seharusnya pembelajarannya itu bisa secara mandiri ataupun bisa secara terpusat pada siswanya. Ya, apalagi kalau didampingi dengan kemampuan dalam teknologi digital tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah minimnya analisis komprehensif tentang kompetensi pedagogi guru dalam era digital. Artinya kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajarannya itu bagaimana? Apakah memang benar-benar sudah mumpuni dalam mengimplementasikan produk-produk atau aplikasi-aplikasi yang ada dalam proses pembelajaran atau belum. Nah, ini masih belum ada penelitian yang mendalam terkait masalah kompetensi guru tersebut. Nah, karena itu urgensi penelitian ini adalah peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Arab basis teknologi, kemudian penguatan kapasitas digital guru, dan rekomendasi praktis bagi madrasah dan pemangku kebijakan. Kemudian tujuan penelitian ini yang nantinya akan kami laksanakan yaitu yang pertama adalah mengkaji transformasi teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian menganalisis kompetensi pedagogi guru, kemudian merumuskan model implementasi pembelajaran digital yang efektif. Nah, dari tujuan tersebut maka rumusan masalah yang kami rumuskan itu adalah yang pertama, bagaimana transformasi teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Sekarsen Pekalongan. Kemudian yang kedua, bagaimana kompetensi pedagogi guru bahasa Arab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi digital. Kemudian bagaimana model konseptual kompetensi pedagogi guru bahasa Arab yang relevan dengan kebutuhan era digital. Ini 3 rumusan masalah yang insya Allah akan kami lakukan. Kemudian yang sudah saya singgung tadi di latar belakang, ada beberapa hasil penelitian yang relevan yang terdahulu, yang mana lebih banyak
di situ meneliti tentang bagaimana mengimplementasi atau menerapkan teknologi di situ dalam proses pembelajaran. Belum mengarah pada bagaimana kompetensi guru tersebut dalam mengembangkan teknologi pembelajaran, ya, kemudian menerapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasinya. Seperti penelitian Al-Sadiqa Zaul Haq yang berjudul Technology Integration in Arabic Language Learning, a Literature Review on the Effectiveness of Learning and Mobile Application. Di sini sebenarnya ini adalah hanya sebatas literatur review, penelitian yang ada, yang mana di hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya e-learning dan aplikasi mobile itu dapat meningkatkan motivasi dan personalisasi pembelajaran bahasa Arab. Tapi implementasinya dipengaruhi kesiapan infrastruktur dan pelatihan guru. Nah, ini menunjukkan bahwasanya infrastruktur dan pelatihan guru ini menjadi titik utama yang harus disiapkan sebelum mengimplementasikan atau mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Di situ juga ada penelitian Rifda Hanifah. Di situ lebih pada penelitian terkait Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPEC dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Dan masih ada 6 ini, sebenarnya banyak kalau saya sampaikan pada malam hari ini nanti waktunya tidak cukup, ya. Yang pada intinya penelitian-penelitian yang relevan ini mayoritas peneliti meneliti terkait masalah teknologi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab itu lebih condong pada pemanfaatannya, tapi belum mengarah pada bagaimana kompetensi pedagogical, technological guru tersebut dalam mengimplementasikan teknologi digital, mulai dari merencanakan, mengevaluasi, sampai pada mengevaluasinya. Karena itu butuh pemetaan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru tersebut. Kemudian landasan teori yang nantinya melandasi penelitian kami yaitu teori terkait masalah TPEC, technological, pedagogical, yang di situ harus dimiliki oleh guru. Jadi TPEC itu merupakan kerangka kerja yang menjelaskan pengetahuan penting yang dibutuhkan guru untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran dengan menyatukan 3 komponen inti yaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten agar pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan relevan di era digital. Artinya pengetahuan teknologi di sini bukan merupakan pilihan lagi bagi seorang guru, tetapi menjadi sebuah keharusan guru harus menguasai teknologi. Kemudian pengetahuan pedagogik di sini, apalagi ini adalah tugas pokok seorang guru, mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi, guru tersebut harus menguasai proses-prosesnya. Sehingga apalagi yang terakhir adalah pengetahuan konten. Di sini lebih mengarah pada kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi yang dikuasai oleh gurunya. Nah, yang kedua adalah yang melandasi penelitian ini yaitu mengarah pada teori konstruktivisme, yaitu menurut Jan Piaget, yang mana konstruktivisme di sini merupakan proses pembelajaran itu merupakan proses membangun makna, yang mana guru itu hanya berperan pada sebagai fasilitator yang berfungsi untuk memfasilitasi siswa untuk membangun pemahaman mereka secara mandiri. Artinya ini sudah menjadi paradigma dalam proses pembelajaran,
yang mana pembelajaran saat ini sudah pada pendekatan student center atau pendekatan eh, murid ya, pendekatan yang terfokus pada siswa ya. Siswa lebih aktif daripada gurunya, karena itu konstruktivisme di sini proses pembelajarannya, model pembelajarannya bisa PJBL atau problem based learning, project based learning, yang di situ mengarah pada proses-proses pembelajaran yang lebih aktif adalah siswanya daripada gurunya. Gaming itu juga merupakan salah satu yang bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya memang kami fokus metode penelitian lapangan, yang mana nantinya di sini adalah penelitian di Madrasah Aliyah Negeri ya, sekarang Pekalongan, mulai dari Pekalongan, Batang, Pemalang, kemudian Brebes, terakhir adalah Tegal. Dan nantinya di sini menggunakan pendekatan kualitatif untuk sumber datanya, guru bahasa Arab yang mengajar di MAN Sekarang Pekalongan. Kemudian untuk data-data sekunder itu adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti RPP, apakah RPP yang menjadi landasan pembelajaran di situ sudah mencantumkan atau sudah menggunakan pendekatan TIK atau belum, ini perlu dikaji lebih mendalam. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian dan menanyakan kesimpulan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam mempresentasikan rencana penelitian kami. Kami sampaikan terima kasih. Mohon masukannya, Prof. Mahfud. Oke, terima kasih Mas Huda ya, sudah menyampaikan ini terkait transformasi teknologi digital untuk pembelajaran bahasa Arab ya. Hmm. Transformasi teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Arab, analisis kompetensi pedagogik ya. Ini kalau lihat judulnya ini kan untuk memetakan, melihat dan menganalisis bagaimana para guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Coba dilihat perumusan masalah, Mas. Ini kalau ini seperti nanggung itu, Mas, Mas sudah ya. Nggak sekalian ini menciptakan apa ya, semacam teknologi digital dalam pembelajaran, tapi menemukan semacam tadi yang jenengan singgung, misalnya gaming ya. Ya, jadi semacam aplikasi game-game yang digunakan oleh para siswa untuk proses pembelajaran bahasa Arab. Mungkin kalau produknya ini kan bagaimana model konseptual kompetensi. Ya. Ini masih masih berbicara pada ranah konsep ya. Tetapi kalau kemudian karena ini disertasi ya, akan lebih bagus misalnya nanti Mas Yuda satu setelah memetakan kompetensi para guru dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi digital yang tadi diawali dalam depth riset jenengan tadi, ternyata kemampuan para guru dalam mengoperasikan teknologi digital itu variatif. Maksudnya variatif itu kan ada yang ahli ya, menguasai, dan ada yang tidak ya. Ya, Ya, ini mungkin juga dipetakan, tetapi setelah itu
tentu beragam teknologi yang selama ini sudah ada itu juga perlu dipetakan. Teknologi-teknologi digital apa yang relevan dan selama ini digunakan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Itu saya yakin banyak itu. Ada ada salah satu disertasinya ini dosen bahasa Arab UIN Surabaya ya. Dia menemukan atau memproduksi ya, memproduksi menemukan produk produk teknologi tertentu dalam konteks untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa Arab bagi siswa. Siswa itu adalah mungkin kalau Mas Huda satu setelah memetakan kompetensi pedagogik ini kemudian mengkaji berbagai macam teknologi yang sudah ada untuk proses pembelajaran bahasa Arab itu yang paling efektif dan relevan untuk anak-anak madrasah aliyah itu apa ya? Itu misalnya diuji cobakan dan kemudian nanti Mas Huda bisa mengembangkan. Jadi semacam pengembangan model ya. Jadi pengembangan model pembelajaran berbasis game misalnya ya. Kan jadi ini teknologi digitalnya langsung fokus pada misalnya penemuan game-game yang itu disukai oleh anak-anak untuk pengembangan teknologi pembelajaran berbahasa Arab. Kayaknya akan lebih kontributif ya dari sisi kontribusi apa ya temuan riset ini. Jadi nanti melahirkan produk ya. Jadi pengembang produk pada penemuan penemuan produk-produk teknologi yang berbasis gaming ya. Apalagi game ini menjadi salah satu daya tarik bagi para para siswa ya. Bayangan saya kalau kalau bisa diarahkan ke sana, kayaknya lebih lebih apa ya, lebih menantang itu Mas Huda ya. Tentu nanti Mas Huda bisa kolaborasi dengan teman-teman yang ahli IT ya. Tetapi dari sisi apa ya konsep konten. riset, ya, dari sisi konsep riset mungkin Mas Huda ya, yang merancang, tetapi nanti dari sisi aplikasi teknologi ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman IT ya. Misalnya kalau di FTIK sekarang siapa itu Mas Imam ya, misalnya itu bisa Imam. atau Mas siapa Robidin dan kawan-kawan yang ahli IT itu bisa bisa diajak kolaborasi. Itu kalau kalau saya memberi masukan ke arah sana Mas. Berarti R&D, Prof. Ya? Ya, ya Atau bisa di R&D-kan itu. Nanti nanti ending akhirnya pengembangan model dan sekaligus temuan-temuan produk itu. Kalau di rumusan masalah tiga rumusan ini, ini kan satu, bagaimana transformasi digital pembelajaran itu kan untuk memotret, ya, memotret ini pergeseran pergeseran apa ya pembelajaran dari yang konvensional menjadi ke teknologi digital ya. Jadi ini nanti menggambarkan bagaimana proses jadinya digitalisasi dalam pembelajaran bahasa Arab atau penggunaan teknologi digital untuk proses pembelajaran bahasa Arab di aliyah itu kalau dengan rumusan ini. Kemudian yang kedua pemetaan kompetensi ya dari merancang dan seterusnya dan yang ketiga model konseptual. Nah, ini menurut saya agak agak nanggung ya, agak nanggung.
Nah, bagaimana kalau kalau penemuan ya ini model ini kemudian melahirkan setelah mengkaji beragam kemampuan gurunya dan sekaligus teknologi apa saja yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran ya dipetakan kemudian nanti dari yang sudah ada itu dikembangkan yang lebih satu interaktif yang kedua lebih bikin siswa candu ya jadi salah satu kekuatan game itu kan bikin candu konsumennya atau penggunanya. Nah, kalau kemudian Mas Huda bisa menemukan ya, game untuk pembelajaran bahasa Arab ini sehingga para siswa itu kecanduan, ya, kecanduan gamenya yang bermuatan bahasa Arab itu akan lebih bermakna ya. Itu itu menurut saya sangat mungkin dilakukan, sangat sangat mungkin dilakukan, dipraktekkan. Tentunya nanti mungkin di bagian-bagian tertentu berkolaborasi ya, bagian-bagian tertentu bisa berkolaborasi. Itu Ya, Prof. itu saja Mas, masukan masukan saya biar ini disertasi lebih apa ya, meningkat apa dari aspek kualitas dan kebermanfaatannya. Ya, ya, Prof. Terima kasih. Insya Allah di TL. Matur Semoga nuwun, Prof. Mas. Ya. Oke, selanjutnya ini mata kuliah lain sudah selesai semua atau belum? Belum, Prof. Belum ya. Belum semua. Ini untuk mata kuliah metode riset nanti proposal ya sebagai tugas untuk ujian akhir. Iya, Prof. Proposal Model lengkap. Nggak mini lagi, nggak mini. dicetak nopo pripun, Bro? Oh, nah kalau itu teknis nanti nggak. Pak Falik, saya dulu atau jenengan? Jenengan dulu Pak Faiz. Monggo. Oke. Monggo Mas Faiz Abdillah. Nggih. Sudah terlihat nopo dereng niki? Terlihat Pak Faiz. Sudah kelihatan nggih? Nggih, kelihatan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Izin mempresentasikan proposal saya yang ini kuantitatif nih Prof. Berarti pengaruh perilaku sedekah terhadap keberhasilan UMKM dengan keberkahan sebagai variabel intervening dan keikhlasan sebagai variabel moderasi. Latar belakangnya adalah
dua yang paling kita sorot, yaitu yang pertama tantangan ketenagakerjaan. Data di BPS itu menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan itu sampai mencapai hampir 5%. Hal ini mengindikasikan persoalan struktural yang mendesak untuk diselesaikan melalui penciptaan lapangan kerja baru. Nah, kemudian sedangkan potensi UMKM itu sangat tinggi. Ya, Dindangkop tahun 2025 mencatat lebih dari 43.000 UMKM di Kota Pekalongan. Ya, wirausaha menjadi strategi efektif untuk menyerap tenaga kerja, namun banyak pelaku usaha menghadapi pesimisme dan kendala mental. Jadi sebuah istilahnya tantangan ya ketika banyak sekali pengangguran karena susahnya lapangan pekerjaan, maka kenapa kita tidak justru kenal langkahnya lapangan pekerjaan, kenapa nggak kita buat saja sendiri? Karena pada dasarnya untuk wirausaha di Indonesia itu notabene lebih mudah ketimbang di negara-negara yang lain. Kemudian pendekatan spiritual itu ada solusi inovatif ketika mereka merasakan susah. Itu sebenarnya di dalam ekonomi Islam itu kan sudah ada konsep yang semua itu sudah insya Allah yakin ini sudah menjadi suatu aksioma bahwasannya mana kosot sodakotun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sehingga dari sini ditegaskan juga bahwasanya filantropi itu adalah strategi spiritual untuk memperkuat mental pengusaha. Jadi dan ini di dalam masyarakat Muslim itu sudah mendarah daging ya, sudah menjadi keyakinan, walaupun memang secara amalan itu kadang ora connect, kadang tidak sama antara perilaku dengan istilahnya kelakuan perilaku dengan keyakinan, ternyata terkadang tidak sesuai. Nah, intinya adalah sedekah itu aslinya sebuah solusi yang sangat inovatif sebenarnya untuk dapat istilahnya memperkuat suatu usaha. Nah, namun yang jadi permasalahan itu adalah ternyata tidak semua orang yang bersedekah itu bisa kaya. Lah disinilah pentingnya memunculkan dua variabel keikhlasan dan variabel keberkahan. Ya, di dalam keikhlasan ternyata di dalam surat Ar-Rum itu disebutkan ternyata sedekah itu ada kaitannya, di situ ada triggernya. Sedekah yang berkah itu yang turiduna wajhallah. Faulaika humul mut'ifun. Ya, kalau kita berzakat, bersedekah, kita menginginkan wajah Allah, maka disitulah muncul pelipat gandaan. Itu kalau makanya muncul variabel keikhlasan. Nah, kemudian adapun keberkahan, ya, kalau secara logis orang bersedekah itu membuat keberhasilan dalam UMKM, memang secara keyakinan itu masuk, tapi kan secara logis itu tidak masuk. Nah, logisnya itu apa? Orang yang bersedekah itu akan berkah. Nah, kalau hartanya berkah itu nanti akan istilahnya baru apapun yang dikerjakan itu nanti juga akan mendatangkan berkah. Kalau konteksnya itu adalah UMKM, ya berarti usaha UMKM-nya itu akan berhasil. Nah, kenapa harus melakukan penelitian ini? Ya, ini fokus mikro dan makro. Mayoritas peneliti itu fokus pada data kan di istilahnya di draft proposal itu kebanyakan penelitian terdahulu itu fokus terhadap si mustahik, bukan yang pelaku usaha, bukan yang munfik. Ya, jadi kalau pengaruh sedekah terhadap keberhasilan UMKM, tapi pengaruhnya terhadap yang mendapatkan sedekah, alias mustahiknya, bukan si yang memberi sedekah itu justru memperkuat UMKM-nya sendiri. Maka dari riset gap inilah diadakan lingkungan ini. Adapun perumusan masalahnya itu ada 6 yang nanti akan menjadi otomatis hipotesis penelitian yang 6 itu. Bagaimana pengaruh sedekah terhadap pertumbuhan usaha, bagaimana
pengaruh perilaku sedekah terhadap keberkahan usaha. Ini masih pakai pertumbuhan nih. Keberhasilan usaha, bagaimana pengaruh keberkahan terhadap keberhasilan usaha, bagaimana peran keberkahan dalam memediasi pengaruh sedekah terhadap pertumbuhan. Nah, terus bagaimana keikhlasan dapat memoderasi pengaruh sedekah terhadap pertumbuhan dan pengaruh sedekah terhadap keberkahan. Nah, adapun kerangka pemikirannya kurang lebih seperti ini. Membangun model di mana perilaku sedekah itu sebagai variabel X yang tidak hanya berdampak langsung pada pertumbuhan usaha atau Y, tetapi juga melalui keberkahan. Jadi keberkahan ini sekaligus variabel X untuk pertumbuhan usaha, maka kita sebut dengan variabel Z, ya, karena dia intervening. Nah, adapun hubungan ini diperkuat oleh keikhlasan. Tanpa keikhlasan sedekah hanya aktivitas sosial biasa tanpa dampak apapun, tanpa dampak yang maksimal. Nah, triggernya adalah ketika kita melakukan sedekah itu belum tentu bisa mendatangkan berkah kalau tidak diiringi keikhlasan. Ya, jadi semakin tinggi keikhlasannya perilaku sedekah ini bisa berkah kalau ikhlas. Tapi perilaku sedekah ini belum tentu mendatangkan berkah kalau tidak ikhlas. Ya, kurang lebih seperti itu. Begitu pula logikanya ketika antara perilaku sedekah menuju pertumbuhan usaha atau keberhasilan usaha. Nah, ini untuk yang zoom out-nya yang lebih jelas. Nah, intinya adalah kita punya 4 variabel. Dari sini muncul hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, nah, hipotesis 5 dan 6. Nah, hipotesis penelitian ada yang maka kita bagi menjadi 3. Yang 3 itu adalah direct effect, ya, efek secara langsung, yaitu 3 hipotesis. Perilaku sedekah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha, perilaku sedekah berpengaruh positif pada keberkahan, ya, kemudian keberkahan berpengaruh positif pada pertumbuhan usaha, ini secara langsung. Nah, kemudian pengaruh secara tidak langsung, berarti keberkahan memediasi pengaruh sedekah terhadap pertumbuhan usaha. Dan yang terakhir adalah mode moderasi. Yang terakhir adalah variabel moderasi ikhlas, yaitu yang memoderasi antara perilaku sedekah dan pertumbuhan usaha secara perilaku bersedekah dan keberkahan. Metode penelitian lokasi di Kota Pekalongan dipilih karena basis UMKM yang kuat, batik kreatif dan budaya religius yang tinggi. Populasinya kurang lebih pelaku UMKM dengan kriteria usaha lebih dari 1 tahun, dan selama 1 tahun itu dia rutin bersedekah. Samplingnya menggunakan proses sampling karena kita menggunakan aplikasi SEM PLS, karena kita menggunakan aturan SEM PLS yang nanti akan dibantu dengan aplikasi Smart PLS, maka jumlah samplingnya pun akan disesuaikan dengan aturan SEM PLS alias 5 sampai 10 kali dari indikator. Nah, definisi operasional, nah ini untuk menunjang kuesionernya nanti, ya, sedekah, ikhlas, sedekahan, pertumbuhan, masing-masing memiliki indikator kunci. Sedekah itu ada indikatornya, ikhlas itu ada indikatornya, berkah juga ada indikatornya. Dan sebenarnya ikhlas dan berkah itu sudah banyak penelitian, tapi rata-rata kualitatif. Kebanyakan itu penelitian kualitatif, dan mereka itu dari penelitian-penelitian tersebut banyak menyebutkan indikator-indikator tentang ikhlas dan berkah. Namun belum atau masih jarang yang menerapkannya dalam konteks kuantitatif. Kemudian teknik analisa data karena menggunakan SEM PLS kuantitatif, maka akan ada 4 uji utama: uji outer model, uji inner model, kemudian uji hipotesis, kemudian mediasi, dan model. Uji outer model itu kalau di SPSS itu berarti uji validitas, uji reliabilitas, atau uji apa istilahnya itu sebelum uji hipotesis, uji kuesioner, uji keabsahan lah, seperti
Seperti itu. Lah uji inner model itu tentang model secara keseluruhan, baru kita lanjut ke uji hipotesis satu per satu, kemudian diakhiri dengan uji mediasi dan pengaruh atau tidak. Harapan penelitian ini diharapkan membuktikan bahwa strategi spiritual, sedekah dan ikhlas adalah modal vital bagi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Ya, terima kasih jazakumullah khairan. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Ini idenya menarik juga ini ya. Coba di pengaruh perilaku sedekah terhadap keberhasilan UMKM. Di ini Mas, bagian awal Mas ya, dinaikkan. Niki nggih. Keberkahan sebagai variabel independen, keikhlasan sebagai. Coba sebelum ke ini ya, riset-riset tentang keberhasilan atau kesuksesan usaha itu dipengaruhi apa saja, Mas? Mungkin ada nggak sebelum penentuan ini judul UMKM layak untuk ditelusuri ya, ditelusuri riset-riset selama ini bahwa variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi sebuah kesuksesan usaha ya, baik dalam skala kecil ya. Itu kayaknya penting nanti sebelum akhirnya nanti kira-kira Mas Faiz menentukan riset ini. Nah, jadi nanti dari sekian riset-riset tentang keberhasilan sebuah unit usaha itu kira-kira dipengaruhi oleh apa saja? Siapa saja yang meneliti tentang persoalan kesuksesan itu ya. Nanti untuk menentukan gap risetnya bahwa tadi yang jenengan sampaikan bahwa banyak riset-riset yang berbicara tentang keberkahan, berbicara tentang keikhlasan, mungkin sedekah, tetapi lebih banyak ke kualitatif. Ya, tapi menurut saya kok banyak juga yang riset-riset kuantitatif ya, yang tetapi ini memberi insight yang inovatif ya menurut saya. Karena kalau tadi diktum-diktum yang Mas Faiz sampaikan itu kan sebuah riset tentunya tidak boleh berangkat dari dogma atau keyakinan ya. Jadi tetapi harus dibuktikan dengan hasil-hasil riset dan fakta-fakta di lapangan ya. Kalau berdasarkan keyakinan nanti ketemunya Ustadz Mansur ya. Ustadz Yusuf Mansur. Tetapi kalau Mas Krisna riset saya kira ini harus dimulai dari situ ya. Jadi tidak dari ayat-ayat atau keyakinan-keyakinan. Saya kira banyak kok nanti dipetakan ya riset-riset tentang sedekah, tentang keikhlasan. Ya. Itu yang pertama ya. Nanti biar argumen yang kita bangun itu berbasis ini akademik, berbasis kesenjangan riset. Kemudian yang kedua, penting juga untuk dimasukkan ya variabel lain dari keberkahan keikhlasan. Itu kan selama ini di kalangan masyarakat itu kan bagian dari sisi lain ya, sisi lain dari usaha ya, dari amal. Nah,
bahasa yang tepat kira-kira apa? Saya kepingin ini ada kata kunci dalam konteks Islam ya, dalam konteks agama Islam, amal atau usaha itu juga menjadi variabel yang tidak bisa dilepaskan ya untuk sebuah kesuksesan. Jadi di samping mungkin ada sedekah, ada keberkahan, keikhlasan, memungkinkan nggak itu ditambah variabel istilah yang tepat apa nanti mungkin Mas Faiz bisa merumuskan ya apa usaha atau etos kerja. Seperti ikhtiar kados niku nggih, Pak. Nah, ya, ikhtiar itu saya kira nanti bisa memper apa ya membikin variabel ini lebih komplektable, lebih komprehensif dan seterusnya. Nah, itu masukan saya terkait dengan ini ya penambahan penambahan variabel. Nah, rencananya UMKM sejenis apa itu Mas yang terus kemudian dilihat dari sisi untuk mengukur tadi sedekah, kemudian juga keberkahan, keikhlasan, tentunya membutuhkan indikator-indikator yang lebih rigid ya, yang lebih operasional ya. Apakah itu nanti dirumuskan secara tersendiri atau selama ini juga sudah banyak para peneliti yang merumuskan tentang ini keberkahan, indikator-indikator atau indikator keikhlasan itu seperti apa dan seterusnya. Apakah itu sudah ada ini instrumen ya? Apakah sudah ada indikator-indikator yang menjelaskan variabel-variabel utama dari riset ini? Eh, Kalau belum, saya kira ini juga perlu ini dipastikan ya, perlu dipastikan itu. kalau variabel yang menjelaskan indikator sudah banyak, Prof. Tapi Ya. ya itu cuma mereka bukan kuantitatif, tapi jadi hasil akhirnya itu nanti indikator. Jadi ini Oh tuh gitu. apa namanya ikhlas ini dari hasil penelitian ini memunculkan sekian indikator. Hmm. Di Lah, buku-buku itu kan juga banyak. oke. Berarti nanti jenengan menggunakan konsep konsep yang sudah ada itu ya, yang Nggih, apa, yang sudah ada, yang sudah dirumuskan oleh para peneliti terdahulu dan kemudian nanti di jenengan kuantitatifkan ya, jenengan kuantitatifkan dalam konteks. Jenengan backgroundnya apa ini Mas? Saya ekonomi syariah, tapi Ekonomi. juga usuluddin. Oh, oh Usuluddin. Nggih. Cocok lah. Oke, Kalih apalagi. niki Prof, kan sebenarnya aslinya awalnya itu kan ingin fokus pada bahwasannya ini cerita nggih Prof, cerita awal mula kenapa kok muncul penelitian ini. Awalnya itu kan sebenarnya bukan keberhasilan UMKM awalnya. Awalnya itu saya ingin meneliti sedekah itu kan berpengaruh pada tingkat penghasilan pendapatan. Cuma kalau kita pakai Pendapatannya variabel yang memberi sedekah ya. nggih, kan kita kan kalau bersedekah itu kan harusnya nah tapi kan itu kan enggak logis secara secara Nalar. apa istilahnya, secara nalar itu kan enggak logis. Nah, maka ketika saya baca-baca ternyata yang menambah itu bukan sedekah secara langsung tapi berkahnya. Lah muncullah lagi yang menambah itu berkah itu enggak serta-merta berkah kalau tidak ikhlas. Nah, tapi yang masih ganjel itu kan di pendapatan itu pakai teori apa? Pendapatan. Lah itu nggak ketemu pendekatan. Akhirnya mana muncullah ketika dibaca-baca lagi kebanyakan itu rata-rata keberhasilan UMKM. Lah akhirnya keberhasilan UMKM. Jadi sebenarnya pengen fokusnya itu di sedekah, ikhlas sama berkahnya bukan di UMKM-nya, Bro. Kalau sarane Prof. Makfur pripun?
Lah kalau fokus sedekah, berkah, ikhlas ini nanti konteksnya apa itu, Mas? Nah, Konteksnya apa? Kesejahteraan ekonomi. iya, ya itu maksud saya perlu dikasih konteks kan riset. Mm-mm. Kecuali kalau mau dikontekkan kalau teman-teman hukum keluarga ya bisa mungkin membangun keluarga sakinah kan mungkin Nggih. gitu saja. Atau Nggih, dalam nggih, bener. konteks ini manajemen pengelolaan tata negara ya bisa saja Mm-mm. keberhasilan sebuah pemerintah mana dan seterusnya. Saya kira memang memang sebaiknya ada konteksnya. Kalau tidak dikontekskan nanti jatuhnya kan ke bisa usuludin ya, apalagi Nggih. ke tafsir tafsir penafsiran penafsiran sedekah, keberkahan, dan ikhlas dalam kehidupan sosial itu bisa atau diterapkan dalam konteks politik. Tapi kalau ini UMKM, saya kira yang selama ini terkait dengan persoalan sedekah berkah itu kan lebih ke ekonomi ya, Hmm. yang kajian-kajian selama ini. Berarti Tinggal mending ditambahkan beberapa variabel lain mawon nggih, Prof, yang sesuai dengan keberhasilan UMKM ini seperti ya tadi usaha, riset-riset. ikhtiar, etos kerja. Nggih, nggih, Nah nggih. ini kalau kita telusuri di grand teori ya, ya seperti kajian-kajian yang sejenis Max Weber itu ya, spirit spirit Protestan, keberhasilan itu mempengaruhi keberhasilan kesuksesan dalam kehidupan ya. Itu kan kalau dirunut teorinya ke sana ketemunya ya. Nah, itu banyak banyak riset juga yang risetnya Bu Susmi Ningsih itu kan juga sejenis sejenis ini ya di pengusaha tapi diterapkan dalam konteks pengusaha ya. Jadi ada nilai-nilai spiritualitas ya, nilai-nilai spiritualitas dalam konteks pengusaha batik dan seterusnya. Nah, ini kata kunci. Memang kita sebagai akademisi perlu membuktikan betul nggak itu ya ayat-ayat Al-Quran. Ini semacam pembuktian ilmiah. Bisa saja nanti ketemunya ketemunya ada penafsiran lain. Nah, jadi sedekah yang seperti apa yang bisa melipat gandakan. Nah, itu kan bisa bisa saja nanti setelah jenengan meneliti tidak serta-merta sedekah itu pasti mem, apa ya ada balasannya berlipat ganda. Nah, berdasarkan riset di Kota Pekalongan misalnya, nah, ini bisa membawa keberkahan jika satu, dua, dan seterusnya. Ini berdasarkan fakta di lapangan, bisa untuk membuktikan itu, memverifikasi lah, memverifikasi. Nah, ini ya bisa saja teori sosialnya profetik Kunto Wijoyo ya bisa bisa dijadikan sebagai pisau analisis ya terhadap terhadap perilaku sedekah di kalangan UMKM. Saya Teori kira sosial gadai sinten Pak? Mau Pak? sosial profetik Kunto Sosial Wijoyo, profetik nih. ya, teori sosial profetik. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun Mas Faiz. Nggih, Prof, matur suwun. Assalamualaikum, Prof. Izin melanjutkan, nggih. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Jelas, 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 jelas. Jelas, Lanjutkan. jelas. Izin share screen, Prof.
Bude di selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita nantikan fatwa serta nasihatnya Profesor Dr. Haji Mahfud MHD selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Mohon izin untuk menyampaikan rancangan proposal disertasi kami yang berjudul Inovasi Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa Arab di SMK Ma'arif NU Kabupaten Pekalongan, studi kualitatif dalam perspektif PDCA. Latar belakang dari proposal disertasi ini, pertama bahwa kita semua tahu di SMK merupakan sekolah vokasional yang notabene setelah lulus itu siswa diharapkan untuk bisa bekerja pada bidang-bidang tertentu. Namun demikian, ketika berbicara tentang NU itu memiliki tanggung jawab moral terhadap kepastian bahwa siswa ini selain pandai dalam bekerja, tapi juga memiliki modal ilmu agama yang mencukupi. Nah, salah satu untuk memperolehnya itu dengan pembelajaran atau dengan penguasaan kompetensi bahasa Arab. Kemudian juga kenapa di SMK Ma'arif atau SMK NU juga menjadi hal yang lumrah publik mengetahui bahwa manajemen di sekolah NU itu kalau dinilai mungkin tidak lebih baik atau kurang daripada SMK-SMK yang lain. Yang paling dekat ya misalkan dari SMK saudara kita Muhammadiyah gitu. Namun demikian pula dari beberapa informasi serta data yang kami kumpulkan dalam pembelajaran bahasa Arab, SMK Ma'arif itu untuk Kabupaten Pekalongan khususnya ini cenderung lebih berprestasi dalam bidang perlombaan-perlombaan bahasa Arab dibandingkan, mohon maaf, SMK-SMK Islam ataupun SMK tadi yang sudah saya sebutkan. Sehingga hal itulah yang kemudian melatar belakangi proposal disertasi kami untuk mengetahui bagaimana inovasi manajemen mutu sekolah di SMK Ma'arif NU berbasis PDCA. Kenapa PDCA? Karena secara informal PDCA itu jauh lebih fleksibel dan juga komunikatif, meskipun dalam aturannya SPMI sekolah itu menggunakan PPEPP. Namun kalau PPEPP itu sangat formal sekali dan tidak menutup kemungkinan pengurus yayasan ataupun kepala sekolah itu tidak begitu familiar dengan istilah PPEPP. Berikutnya, kemudian terkait dengan program implementasi dan juga kompleksitas kontekstual, di mana karena bahasa SMK vokasional, SMK Ma'arif itu kan tidak berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi lebih pada kemampuan jaringan atau kemampuan untuk langsung kerja. Maka kurikulum yang ada juga biasanya terkesan sangat seadanya saja. Ada beberapa SMK yang terafiliasi NU itu bahkan tidak ada pembelajaran bahasa Arabnya. Ini kan menjadi hal yang cukup menarik ketika kita berbicara tentang manajemen mutu pembelajaran bahasa Arab di SMK Ma'arif NU. Lebih lanjut, kalau baca penelitian terdahulu, ini yang berkaitan dengan PDCA, apalagi di SMK Ma'arif ataupun SMK NU itu sangat minim sekali. Rata-rata berbicara tentang manajemen mutu itu lebih banyak di perguruan tinggi, karena memang perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling rutin untuk melaksanakan proses akreditasi, serta menjadi salah satu kewajibannya juga. Selain SPMI juga ada SPME, tetapi kalau sekolah ini agak terkesan diabaikan begitu saja berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internalnya. Untuk rumusan masalah,
Kami mengajukan ada 4. Yang pertama adalah bagaimana praktik manajemen mutu pembelajaran bahasa Arab di SMK Ma'arif NU Kabupaten Pekalongan. Kemudian inovasi apa saja yang muncul dalam implementasi manajemen mutu pembelajaran bahasa Arab di SMK Ma'arif NU. Kemudian yang ketiga, bagaimana relevansi inovasi tersebut jika dianalisis dengan siklus PDCA. Dan yang keempat, bagaimana model manajemen pembelajaran bahasa Arab yang khas dan dapat dirumuskan dari praktek dan inovasi di SMK Ma'arif NU. Untuk kajian pustaka dari beberapa literatur yang sudah kami kumpulkan, rata-rata ini merupakan penelitian yang berbasis PPEBB, kemudian masih sangat jarang sekali, minim sekali untuk penelitian manajemen atau penelitian sistem penjaminan mutu atau manajemen mutu di tingkatan sekolah. Hingga seperti tadi saya sampaikan di latar belakang bahwa penelitian terkait dengan manajemen mutu pembelajaran bahasa Arab khususnya di tingkat sekolah ini menjadi hal yang cukup urgent untuk diteliti lebih lanjut. Berikutnya untuk kajian teori dan juga kerangka berpikir, setidaknya ada dua teori yang akan kami gunakan. Yang pertama berkaitan dengan quality assurance dalam pendidikan, dan kami memilih PDCA atau Pendidik Tadi. Yang kedua pembelajaran bahasa atau second language acquisition, serta yang ketiga adalah karakteristik SMK. Untuk metode penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif berupa studi kasus sama atau multi case study. Lokasi penelitiannya di beberapa SMK Kabupaten Pekalongan, yang mana SMK ini adalah SMK-SMK yang terafiliasi kepada NU. Semuanya total ada 14 sekolahan, tapi kami mengambil sampel 5 berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya prestasi dalam pembelajaran bahasa Arab, prestasi lomba dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian jumlah siswa yang cukup signifikan dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, kemudian juga ada jumlah jurusan ataupun keahlian di SMK tersebut dibandingkan dari 14 yang lain tadi, yaitu SMK Ma'arif NU Depok, Ma'arif NU Kajen, SMK NU Kesesi, dan SMK Ma'arif NU Serabi. Untuk sumber data penelitian yaitu pengurus atau yayasan dari pengelola sekolah, kepala sekolah, wakil guru, guru bahasa Arab, dan para siswa. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan survei. Teknis analisis data menggunakan revisi kajian dan pengajian simulasi. Saya kira itu cukup termasuk data-datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Felix ya, Ustadz Felix, tentang manajemen mutu pembelajaran. Ini karena bahasa Arabnya kan harus harus ada ya untuk mengkonekkan dengan disiplin keilmuannya. Nah, inovasi manajemen mutu ya. Kemudian perspektif plan do check. Ini karakteristik penjaminan mutu ya. Karakteristik penjaminan mutu. Saya kira memang ini untuk membedah kualitas atau manajemen pembelajaran di SMK. Kalau ini konsistensi ya, ini di judul Sekabupaten Pekalongan tadi rumusan masalahnya di Jawa Tengah itu kayaknya. Nah, Itu terus bukan masalah ya. lokasi riset tadi di kabupaten ya dengan berapa 5 atau 6.
5 sekolah. Coba kalau biar agak kompleks ya, kalau di SMK Ma'arif NU itu kan karakteristik dan problemnya mungkin juga dari sisi manajemen mutunya mungkin hampir-hampir 11-12 itu. Nah, antara satu misalnya di Doro, kemudian di Terto, di Kesasi, itu mungkin nggak beda. Mungkin memungkinkan nggak itu disertasi ya semakin kompleks semakin bagus. Nah, nanti bisa saja di lokasinya jangan di Ma'arif NU semua, tetapi juga variasi ya. Misalnya ada di sekolah Muhammadiyah, ada yang di misalnya jaringan sekolah Islam. Misalnya kalau kalau memungkinkan, biar nanti konteks dan karakteristiknya berbeda. Kemudian nanti akan dilihat perbandingan inovasi-inovasi manajemen mutu pembelajaran di masing-masing lokasi seperti apa. Itu nanti juga akan membantu kita ketika menganalisis itu lebih lebih mudah ya. Tidak satu rumpun. Nah, kalau dalam satu rumpun ini nanti dari sisi penjelasannya mungkin kurang apa ya, kurang garam ya, kurang ya. Jadi kita kurang ini, nggak ada pembandingnya ya. Karena kalau hanya SMK misalnya Kajen, Kesasi dan seterusnya kok meskipun ini juga perlu diuji dulu ya dari sisi fakta di lapangan. Menurut saya kok nggak jauh beda. Beda ketika misalnya membandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Bisa saja sekolah yang misalnya yang modern atau miliknya Muhammadiyah atau miliknya apa IT-IT itu dan seterusnya itu kayaknya akan lebih kompleks. Jadi nanti menurut menurut saya ini bisa saja inovasi manajemen mutu pembelajaran bahasa Arab. Nah, ya itu bahasa Arab. Nah, nanti di bawahnya itu kajian misalnya sekolah mana menurut saya kalau tiga lebih bagus itu tiga tiga lembaga pendidikan ya bisa mau ya Al Irsad atau yang lain ya atau kalau ada nggak itu misalnya di Pekalongan yang besar-besar apa itu kalau misalnya di itu dibandingkan nah kalau nanti Mas Falik ini masuknya ke NO ya masuk ke NO lagi ke NO lagi nanti nggak ada tantangannya. Tapi Siap, Prof. sebagai Iya, betul. peneliti ya, Oke, siap. jadi jangan-jangan sebetulnya sudah punya datanya itu nanti nggak apa ya nggak ada nilai lebihnya ya perjuangannya itu kurang kurang sempurna ya perjuangannya kurang sempurna. Siap, Prof. Nah, Oke. dan juga nanti di latar belakang argumen pentingnya riset ini tentunya kita akan tahu ya data-data awal bagaimana kondisi mutu ya pembelajaran madrasah di apa di SMK Ma'arif NU kemudian misalnya juga di Al Irsad seperti apa dan seterusnya itu dengan menjelaskan seperti itu nanti kita secara akademik itu argumen yang kita bangun akan lebih meyakinkan ya, dibanding hanya mengungkap menganalisis inovasi yang ada di Ma'arif NU saja. Kemudian yang kedua, pastikan gap riset yang selama ini. Ya, nanti kita mau
kebaruan riset kita juga harus dipikirkan ya. Kebaruan riset kita harus dipikirkan, tidak sekedar mengungkap inovasi-inovasi terkait mutu pembelajaran di lokasi riset, tapi juga karena penelitian itu sesungguhnya adalah dialog antar ilmuwan ya. Jadi dialog akademik ya. Jadi dialog akademik itu riset ini dipastikan merespon atau menutup celah-celah kekurangan riset yang sebelumnya ya. Menutup celah-celah kekurangan riset sebelumnya, karena itu ya nanti harus dimunculkan ya, di literatur review, termasuk juga di bagian pendahuluan itu dipastikan ada gap riset ya. Mengapa kita masuk di situ? Mengapa harus membahas inovasi manajemen? Mengapa perspektifnya PDCA tidak perspektif aksi refleksi misalnya ya, dan seterusnya. Itu saya kira perlu dibangun di dalam menyusun argumen di latar belakang masalah. Oke, saya kira itu Mas Ya, Prof. Alex. Terima kasih Di banyak, Prof. Oke. setahun lagi jadi dokter ini. Amin, amin, Prof. Amin. Bendungannya, Prof. Siap. Siap untuk ke Muhammadiyah dan juga Al-Irsyad, Prof. Iya, ya, atau di mana biar biar koleganya semakin banyak. Ya, siap. Sudah dipersiapkan, Kalau Prof. sekolah-sekolah Kristen mengajarkan bahasa Arab nggak itu, Mas? Untuk sekolah Kristen di Pekalongan ada, tapi bukan SMA, Prof. Hmm. Di Santo Bernardus itu ada bahasa Arab. Wah, itu semakin keren lagi itu, Mas. Iya, ya. Ya, Tapi kan bukan SMK ya, karena kan kenapa di SMK ya tadi iya. itu kan pendidikan vokasional, sehingga bahasa Arabnya nanti seperti apa kita lihat. Ya, coba nantilah kita ke Santo Bernardus lagi. Nah, kalau kalau lembaganya itu beda dari sisi afiliasi keagamaan beda, itu bisa saja pembelajaran bahasa Arab berbasis moderasi beragama. Oh, Nah, iya. ya itu semakin ini semakin kompleks, dan apa ya, penggunaan jargon-jargon ya, toleransi, moderasi, dan seterusnya itu akan akan masuk juga dalam bagian kajian yang ingin kita teliti. Kalau lokasi ini termasuk di sekolah-sekolah non-Islam ya, itu juga semakin kompleks ya. Baik, Prof. Oke, Oke, ini terima kasih masukannya, Prof. sukses Matur nuwun. dan selamat. Gus Cukup Fikri, atau mau dilanjut? Saya Prof, Sini. Sinten, Mas? Fikri, Mas Fikri. nggih. Oh, ini yang Tadi dikirim. baru ngirim Prof, ngirim apa? Niku teng WA draft proposal yang draftnya ora lengkap. Izin untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wallahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, izin untuk mempresentasikan draft rancangan proposal disertasi yang saya buat. Eh, Tadi sudah saya kirimkan ke panjenengan untuk draft PDF-nya. Ini untuk draft presentasinya. Untuk judul disertasi, pengembangan kerangka baru toleransi Qurani atau Quranic Tolerance Framework (QTF), rekonstruksi konsep dan implikasinya bagi kehidupan pluralistik kontemporer. Latar belakang umum. Latar belakang umum tentang tantangan toleransi beragama dalam masyarakat kontemporer ini semakin kompleks seiring dengan
perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya interaksi antar agama. Di satu sisi, Al-Quran secara eksplisit menegaskan prinsip-prinsip fundamental mengenai kebebasan beragama, penghormatan terhadap keyakinan lain, serta larangan pemaksaan akidah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256, kemudian di beberapa surat yang lain, ada Quran surat Yunus, kemudian Al-Kahfi, Al-Mumtahanah, Al-Hujurat, termasuk kemudian ada Quran surat Al-Kafirun, Akum dinukum waliyadin. Kemudian di latar belakang, bagaimana kemudian ini menjadi suatu landasan dari latar belakang, yaitu ada beberapa fenomena yang saya ambil dari laporan Tara Institute tahun 2024. Itu mencatat terdapat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia, khususnya di Indonesia yang walaupun mayoritas Islam, tetapi masih beberapa minoritas, juga banyak agama-agama yang tersebar di Indonesia ini. Sehingga kemunculan QTF ini, Quranic Tolerance Framework ini harapannya nanti menunjang dan memberikan kontribusi dalam memahami ayat Al-Quran dari segi penafsiran dari tafsir klasik, kemudian ada integrasi antara hermeneutik dan juga teori sosial pluralisme. Nah, latar belakang secara spesifik yaitu tantangan toleransi yang semakin kompleks, kemudian ayat-ayat Qurani mendukung kebebasan beragama dan relasi harmonis sosial, kemudian realitas sosial menunjukkan meningkatnya intoleransi, kemudian kebutuhan rekonstruksi konsep toleransi Qurani berbasis konteks modern. Untuk rumusan masalah, saya mengambil 4, yang mana empat ini sudah saya kelompokkan. Yang pertama yaitu bagaimana Al-Quran menjelaskan konsep toleransi beragama melalui ayat-ayat yang berbicara tentang kebebasan beragama dan hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana para mufasir klasik dan modern menafsirkan ayat-ayat toleransi serta kelebihan atau keterbatasannya dalam konteks masyarakat plural saat ini. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana terjadinya kesenjangan antara ajaran toleransi Qurani dengan realitas intoleransi yang muncul di masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia ini. Nah, kemudian yang terakhir, rumusan masalah yang keempat, yaitu bagaimana menyusun kerangka konsep baru, Quranic Tolerance Framework, yang dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan nilai toleransi Qurani dalam kehidupan pluralistik modern. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan konsep toleransi Qurani secara komprehensif, karena dengan melihat beberapa data sehingga masih ada yang perlu untuk kami kontribusikan dalam hal ini, dalam disertasi ini, karena belum ada penelitian secara komprehensif ya, tentang menyusun kerangka konseptual toleransi Qurani yang memadukan antara tafsir tematik, ya, tafsir maudhu'i, tafsir klasik, hermeneutik modern, dan kemudian teori sosial kontemporer. Kemudian tujuan yang lain yaitu mengkaji penafsiran mufasir klasik modern, menganalisis kesenjangan ideal realitas, kemudian merumuskan Quranic Tolerance Framework. Nah, manfaat penelitian memperkaya studi tafsir tematik, kritik metodologis, dan pengembangan pendekatan baru, melahirkan QTF sebagai model teoritis. Secara manfaat penelitian secara praktis yaitu penguatan moderasi beragama, acuan kebijakan dan pendidikan, kemudian upaya mereduksi intoleransi dan ujaran kebencian, sehingga dapat meminimalisir intoleransi, ujaran kebencian, baik di sosial maupun di media sosial digital. Setelah pustaka ini deskriptif,
karena belum ada yang menyusun tentang kerangka teoritis komprehensif tentang GTF. Harapannya ya, ya mungkin semoga saja ini bisa melaju dan menjadi salah satu kontribusi bagi studi Islam. Kemudian landasan teori saya mengambil di teori toleransi Qurani, di ayat-ayat normatif, ayat-ayat Quran, nas-nas Al-Quran, kemudian tafsir tematik, maudhu'i, kita ambil tafsir klasik, kontemporer, klasik itu nanti kita ambil di beberapa tafsir seperti At-Tabari atau tafsir Mafatihul Ghaib milik Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ada Al-Qurtubi ataupun Ibnu Katsir. Untuk tafsir kontemporer, kita akan memadukannya dengan tafsir Al-Manar milik Syekh Muhammad Abduh. Kemudian hermeneutik, hermeneutiknya kita mengambil Fazlur Rahman, teori tentang double movement-nya. Kemudian Abdullah Said tentang kontekstualisasi berlapis, tentang tafsir kontekstual yang berlapis sehingga relevansi dengan sosial dan budaya. Kemudian ada Maqasidus Syariah, yang terakhir adalah teori sosial pluralisme dan digital religion. Metode penelitian kualitatif, karena ini library research, kita mengkaji teks dan pengembangannya, pendekatan interdisipliner, metode tafsir tematik, hermeneutik, dan analisis sosial. Sumbernya yaitu ada yang pasti prioritas sumber primer Al-Quran, kemudian didukung dengan tafsir-tafsir klasik, tafsir modern, beberapa literatur hermeneutik, kemudian teori hermeneutik, dan literatur sosial dan digital. Untuk prosedur penelitian, ada identifikasi, kemudian pengumpulan ayat-ayat toleransi, kemudian kita cari penafsiran klasiknya, kemudian modern, kemudian hermeneutik, dan kita kontekstualisasikan di kehidupan sekarang, khususnya di pluralisme Indonesia, khususnya di Indonesia yang kita cintai ini. Integrasi 5 basis teoritis, yaitu yang pertama nilai normatif Qurani, kemudian tafsir klasik, seperti tadi hermeneutik, kemudian juga tidak lupa dengan maqasidus syariah. Yang terakhir adalah teori sosial dan pluralisme, sehingga menghasilkan model toleransi komprehensif dan aplikatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya mendapatkan arahan dan saran dari Prof. Mahfur, sehingga dalam pengerjaan disertasi ini rancangannya kemudian bisa kita sesuaikan dengan tujuan-tujuan apa yang sudah kita lakukan di studi Islam ini. Terima kasih. Mungkin itu saja Prof. Mahfur. Matur suwun. Mohon arahannya. Terima kasih Mas Fikri. Ini Mas Fikri agak gelap ya ini. Gelap, Prof. Apa memang? Padahal ini pencahayaan laptopnya kayaknya. Oh iya. Pencahayaan laptopnya. Ini terang sebenarnya di sini. Karena yang dibahas Quran itu kan bercahaya, sebetulnya ya. Cahaya yang siapa, Prof? Bercahaya. Ya. Ini ending akhirnya mau merumuskan Quranic Tolerance Framework, G. gitu ya Mas ya. Mau Ya, ya, Prof. kerangka kerangka logis toleransi berbasis Quran gitu ya. J, Prof. Yang- Saya punya imajinasi gini Mas. Itu J. tadi kan ini riset riset pustaka ya. Yes. Ya, riset pustaka. Ya, J, Prof. Dan rujukan-rujukannya kitab
tafsir klasik dan modern Nggih. yang menafsirkan tentang ayat-ayat toleransi gitu ya. Iya, nggih. Nah, kalau ada kalau kajian pustaka yang membahas tentang pluralisme agama dan toleransi, itu diantaranya disertasinya Mas Mokshed Ghazali ya. Itu disertasi di UIN Syarif Hidayatullah. Itu tentang pluralisme agama dan toleransi. Itu ada. Mungkin kalau saya memberi masukan aja, kalau konteksnya keindonesiaan, ini kan tadi di masyarakat pluralistik ya, dan Iya, kemudian juga menyinggung Indonesia. Bisa nggak misalnya dipilih tafsir ulama-ulama Nusantara? Ulama-ulama Nusantara yang menafsirkan tentang ayat-ayat toleransi. Ya, jadi nanti rumusannya bisa saja menemukan konsep-konsep dasar toleransi berbasis Quran versi ulama Nusantara, versi kitab-kitab tafsir Nusantara. Nah, itu mungkin akan menemukan sisi distingsi ya, distingsinya di situ. iya. Tinggal nanti dipetakan ya, Nggih, ulama Prof. Nusantara dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu nanti bisa bisa kalau saya memberi masukan ke situ. Karena tadi kan biar tidak terlalu luas ya, Nggih, nggih. nggak ada batasannya itu tadi. Kemudian yang kedua, teori yang mau digunakan itu terlalu banyak sekali itu, Mas. Nggih, Prof. Itu Ada masih rancangan menggunakan kotor, Prof. mau menggunakan tafsir maudhu'i, mau Iya, makosidi, mau iya, hermeneutik, iya, nggih. ada Abdullah Said, ada Fazlur Rahman. Ini nanti malah jenengan kebingungan sendiri ya. Karena masing-masing punya kerangka berpikir dan alur yang berbeda-beda. Nah, beda misalnya kalau mau memastikan ini teorinya siapa yang mau dipakai. Itu nanti analisis dan proses pengumpulan data, kemudian dalam memahami ayat itu langsung akan ketemu. Misalnya menggunakan konsepnya Al-Farmawi ya, mau Iya, itu akan urutannya seperti ini atau menggunakan hermeneutiknya Fazlur Rahman, double movementnya itu langkahnya seperti ini. Itu akan lebih memudahkan kita. Jadi usulan-usulan saya kalau ini kitab fokus pada kitab tafsir ulama Nusantara ya akan menemukan distingsi ya akan menemukan distingsi yang lebih lebih jelas ya. nggih. Itu aja Mas sama teorinya di ini. Diperkecil, nggih. Mm-mm. Tadi Difokuskan saja. Nggih. ya, di yang dipresentasikan ini kan banyak ini konsep besar-besar normatif ya itu nanti kira-kira perlu didukung dengan data-data ya ya misalnya apa terkait masyarakat majmuk gambarannya seperti apa bukti dukungnya seperti apa apa problem-problem meningkatnya intoleransi bentuknya seperti apa dan itu nanti bukan bukti-bukti dukung data real di lapangan ya. Dia kajian kita konteks ya, Nggih, menemukan ini, menemukan set yang jelas. Oke, terima kasih Mas. nggih, Prof. Matur suwun, Prof.
selanjutnya masih Aisror. Paisor, Paisor. Halo Pak Isror. Nah, wah, kebalik Pak Isror. Oh ya gimana? ya. Nah, gitu. Eh, tapi baru baru pulang ini, Prof. Masih perjalanan itu, Mas. Baru baru masuk rumah ini. Oh, dari mana? Dari Hanya saya pengajian. sebentar saja. Dari ya itu ada pertemuan alumni. Oh, iya. Monggo Sebentar mau saja ya, Prof. poin-poin dasar juga Poinnya kira-kira. saja ya. Jadi ya apa terus terang ya karena apa ada ikatan emosional gitu dengan guru kami ya. Eh, Beliau Kiai Haji Dimyati Rais. Kemudian saya diskusikan dengan Pak Arif Hasanul Muna juga katanya ya bagus itu nanti bisa diangkat. Artinya kontribusi Kiai Haji Dimyati Rais terhadap kajian hadis ya, kajian kitab-kitab hadis atau kutubus sitah. Nah, kemudian nanti rumusan masalahnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaringan sanad hadis beliau dengan ulama hadis Nusantara itu. Nah, kira-kira seperti itulah nanti pisau analisnya adalah menggunakan antropologi pendidikan karena ini kajian tokoh gitu. Jadi saya kira itu Prof gambaran secara umumnya seperti itu. Ada saran mungkin dari Prof Ini anu Pak Yai Dimyati Rais Kendal nggih. Kendal ya, Kalimau Kendal ya itu. Kalau Kendal nggih. Karena saya prihatin masih masih jarang yang mengangkat beliau, padahal beliau kan termasuk ulama nasional ya katakanlah seperti itu. Ya, ulama Nah, nasional baik dan dalam di Muktamar NU ya, di Lampung nomor satu ya. Ahwa termasuk Ahwa. Iya, Iya maksudnya itu. Tapi masih suara jarang terbanyak. yang menulis. Iya. Oke, ya. Prinsipnya ini berarti sejarah pemikiran ya. Kontribusi, berarti kontribusi beliau terhadap kajian-kajian kutubus sittah. Ya. Ya, itu mungkin nanti ini sejarah sejarah sosial menurut saya mungkin pakai Hmm. kajian sejarah sosial aja itu, Mas. Yang Oleh secara sosial ya, Prof. jadi sejarah sosial, tapi di judulnya saya kira tidak langsung kontribusi ini, tetapi juga Oh, apa ya, pemikiran beliau mau dikasih tema tertentu atau ini ya, langsung pada kalau saya kan kan backgroundnya kontribusi hadis. jaringan ya. Kira-kira apa Prof yang cocok? Kontribusi Kiai Dimyati Rais terhadap kajian hadis ya. Iya, Kira-kira selama ini mungkin jenengan sudah mengikuti kiprah beliau ya. iya, Ada ndak pemikiran-pemikiran dan juga dari sisi kajian hadis yang itu berbeda dengan kiai-kiai yang lain. Dan itu nanti bisa ada. ya, Hmm. nah, itu bisa di blow up menjadi judul ya, kontribusi Hmm. apa, kontribusi titik-titik-titik Kiai Dimyati Rais dalam apa langsung jaringan. Politik, misalnya politik. Ya, itu bisa bisa dikasih spesifik ya, lebih spesifik akan beliau selama ini kan di kiprah politik ya,
berkiprah, politiknya. selama berkiprah dalam perpolitikan, ada ndak yang terkait dengan pengembangan kajian hadis? Nah, Hmm, itu ya, misalnya ya, ya. satu itu. Kedua, termasuk apakah ada pemikiran-pemikiran politik beliau yang bersumber dari hadis-hadis yang kemudian diimplementasikan dalam perpolitikan nasional. Hmm, Nah, ini mungkin bisa, tetapi karena Mas Isror ini fokus kajiannya ke hadis, nanti hmm, tetap dikaitkan dengan persoalan, dengan ini ya, dengan disinggung terkait dengan hadis ya. Itu ya, tadi ya. kontribusi bisa masuk, kemudian jaringan jaringan apa ya, Sanad sanad ya, jaringan sanad hadis ulama Nusantara. ini dengan Nusantara lah, tambah satu lagi substansi pemikiran beliau Hmm, yang tadi misalnya dikaitkan dengan politik ya, itu juga. hmm, Nah, tinggal nanti analisisnya bisa sejarah sosial. Kenapa hmm, secara sosial? Karena ide-ide dan gagasan beliau itu pasti muncul dalam rangka merespon isu-isu pada saat itu ya. hmm. Jadi setiap setiap tahun atau setiap konteks itu kan respon ulama kan berbeda-beda. Nah, Betul. disitulah mungkin penggunaan sejarah sosialnya itu kita akan mengetahui para pemikir itu biasanya menyampaikan gagasan-gagasan karena dilatar belakangi oleh situasi sosial, situasi politik, dan seterusnya. Oke, ke arah sana aja itu Mas. Cuma nanti rumusan Ya, judul besarnya apa, monggo nanti di apa ya, dirumuskan lebih lanjut. baik. Ya, ini ngangkat ngangkat ulama lokal, ulama Nusantara. Saya kira Iya, kajian-kajian seperti ini juga perlu dikembangkan ya. hmm, Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menulis? betul. Ya, siapa lagi yang Hmm, menulis? Paling enggak ya, ya tentunya mendokumentasikan lah ya. Paling iya. tidak bisa mendokumentasikan gagasan-gagasan yang berserakan, ide-ide beliau, pemikiran-pemikiran beliau. Terima kasih, Bro. Ya, ya. Mm. Ya, matur nuwun Mas Israr. Mm. Sama-sama, Bro. Ya. Oh, Pak Falik. Mas Falik lagi anu, dia mau Semua ya, semua kayaknya bro. mengidentifikasi sekolah-sekolah Kristen yang mengajarkan bahasa Arab. Siap Santo Bernardus besok bro. Bernardus, Madrasah Salafiyah Bernardusiah. Nah, semua gitu ya, masih ada yang belum tampil Sudah semua ya, Pak. semua bro. Ya. Oke, kita kita akhiri ya. Monggo nanti teman-teman, saya kira bisa, namanya proses penyusunan proposal disertasi saya kira berkembang ya. Nanti Betul. seiring dengan mungkin diskusi dengan temannya, dengan dosen, dengan kolega, atau menemukan bacaan-bacaan yang kemudian merubah arah fokus kajian kita, saya kira itu hal yang wajar lah. Saya kira semuanya berproses terus-menerus ya. Yang penting saya kira teman-teman dan kita semua berproses untuk anu lah, step by step ya, step by step. Dan nanti kita sampaikan itu ya, ketentuan untuk tugas penyusunan proposalnya gitu ya Mas Falik ya.
Ya, Prof. Nggih. Berarti perkuliahan kita akhiri ya. Ini untuk mata kuliah metode penelitian yang bagus itu ada camp, riset camp itu Mas Falik. Ya, siap. Karena kalau nggak riset camp kan pada sibuk semua itu. Tapi saya kira sudah anu semuanya sudah mengerjakan sesuai dengan ini perkembangan masing-masing. Ya saya kira cukup, mohon maaf atas segala kekurangan, baik kekurangan pendampingan, kekurangan ilmu pengetahuan, dan juga kekurangan pertemuan kita yang lebih optimal. Saya kira saya mohon maaf dan tentunya saya berharap teman-teman tetap berproses dan mengkaji, menyusun disertasi dengan baik dan segera selesai sekaligus cepat wisuda. Nah, Amin, amin. wisuda tetap ditarget. Kalau belajar saya kira tulus zaman. Jadi jangan jangan kemudian jadi alibi nggak selesai-selesai. Ini untuk kan belajar sepanjang hayat itu jangan sampai itu nanti terlalu baik kita apa membantu mendonasi negara ya untuk ya mohon maaf kita akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Nuhun, Prof. Atur Nah, nuhun, Prof. Hatur nuhun, Prof. ini mohon maaf, Prof, nggih, belum bisa mengagendakan Pandemi. insya Allah tahun 2026, Prof, nggih. Oke, Ya, sibuk terus ya. lalu jangan sudah wisuda ini Mas Falik. Ya, Jadi manten dulu mau akreditasi kok. Ah. nggih, siap, Prof. Kandungannya, Prof. Mohon maaf, Prof, nggih. Ini dari teman-teman, terutama dari Pak Bayazid itu, Prof. Kenapa Mas Abah? Mas Abah mantap itu Mas Abah. Kandungannya, Prof. Kita foto dulu lah, ambil foto dulu, bisa on cam Ya, dulu. monggo, Foto dulu. Betul-betul. monggo di foto. Pak Alfa, halo Pak Alfa. Pak Alfa karo bojone terus, Pak. Pengawalan Turu. Turu. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Nanti teman-teman videonya saya upload ke YouTube ya. Matur nuwun, Siap. Matur suwun, Prof. Pak Alfa. ya. Punten, nggih ngapunten. Prof. Tangi kuwi Mas Alfa tangi. Sesuk kuliah karo Pak Alitri jam 6 Pak Abah sampean dimulai dhisik Pak Abah. Wah, aku. 6 ah. Serius jam 6 Pak. Iya, Jam Pak. men nyonge ke ya. Jam Lah ngiri. kadang panjake mengi wis Pak Prof Mahfud lah. Malam Minggu Malam Minggu apa wis Bali beliau. Pak Yuri kapan Pak Yuri? Wis sekarang kok jam mlebu Zoom baru ki Pak do turu Pak do apa terserah. Siji tok, Pak. On cam. boleh Pak Pak Abah. Alitri ya kudu on cam kuwi. Hah? On Pak cam. Alitri dong, on mulia. cam lek. Nganggo strategi ini Pak Alfa apa ora karo bojone mendelik terus ora kedhe. Aduh, jane wedi sampe. Ya pokoknya masuk jam 6 iki Pak Abah. Itu kan Zoom-nya kan bisa diakses oleh siapa aja yang masuk duluan. Biasanya Pak Iya. Pak Litri itu enggak mau nunggu, langsung mulai. Yang penting jalake tinggal turu. Pak Abah, berarti wis ana kuliah offline ya?